Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sumbu Gondor Haji. Kali ini saya berkesempatan untuk main. Kali ini spesial karena mainnya jauh, itu di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kaliputih, di Desa Kaliputih, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Jadi yang ada di samping saya ini namanya Mbak Rizky Septiani. Jadi beliau merupakan seniman muda yang yang berkecimpung sejak kecil nih Mbak. Ya. Enggak. Berkecimpung sejak belia lah, usia belia. Jadi beliau ini merupakan seorang Mbak, bisa dikatakan apa? Sinden ya Mbak? Sinden di paguyuban kesenian Lengger di Kabupaten Wonosobo. Langsung saja kita tanya-tanya ya Mbak. Iya. Yang pertama ini Mbak, awal mulanya jenengan dalam berkecimpung tentang dunia seni Lengger ini berapa sih? Awal mula saya ikut di kesenian Lengger ini mengganti ibu saya kan kebetulan waktu itu ada job di misalnya desa waktu itu saya lupa, terus ada job lagi buat ibu saya itu di lain desa. Nah daripada job itu diberikan sama orang lain, terus kebetulan waktu itu saya libur sekolah, waktu itu saya masih SMA kelas 3, terus saya yang suruh ganti ibu, pokoknya sebisanya kamu dulu, nggak apa-apa sambil belajar pelan-pelan. Waktu itu terus saya mulai suka sama kesenian Lengger, terutama di dunia tarik suaranya itu, di vokal parikan kesenian Lengger itu. Terus saya belajar sama ibu saya suruh nyanyi, terus saya rekam dan saya belajar sendiri sambil kalau itu minta dikoreksi sama ibu, Bu gimana ini udah gimana saya nyanyinya bener enggak gitu misalnya. Ya itu menyinggung masalah. Jadi saya keluarga ini, itu dari keluarga nih Mbak Rizky ini apa darah sini apa Mbak? Nggih paling ibu kula niku tok. Jadi bapak kula kan sekolah mboten sama sekali enggak di kesenian. Tapi ibu saya itu emang sinden Lengger. Tapi kalau yang selain sinden Lengger itu enggak, beliau cuma nyinden Lengger sama paling campur sari, itu pun kalau beliau sama teman sendiri. Dan itu kenapa sih terus daya tarik jenengan kok aku pengen sinden nih? Sehingga terus daya tarik jenengan itu kenapa? Kebetulan ini pakai bahasa Jawa apa Indonesia? Kebetulan teng Wonosobo niku ki sindene niku tesih sekedhik nggih, terutama sinden para generasi muda niki lah. Wonosobo hampir kehilangan generasi penerus sinden, jadi saya itu tertarik untuk belajar tentang sindenan, terutama sindenan di kesenian topeng Lengger ini, karena saya kan kebetulan sekolah di kesenian, jadi saya itu pengen lebih mendalami kesenian apapun itu, ya intinya pengen nguri-uri budaya Jawa, carane leluhur dulu bilang. Jadi Mbak Rizky ini walaupun Mbak masih muda, tapi keinginan untuk melanjutkan atau istilahnya melestarikan kesenian melalui seni Lengger di bidang sinden ini sangat tinggi Bang ya. Nah itu
dari jenengan belajar sendiri itu apa benar-benar otodidak atau tadi kan menyinggung masalah sekolah kesenian ya? Dan itu jenengan sekolah temu di sini. Kulo SMA nih teng SMKI Yogyakarta. Niku kulo dilatih titi laras sama intinya notasi, belajar notasi Jawa, notasi gending Jawa, sama ya gending-gendingnya itu apa aja, terus sama belajar karawitannya. Jadi dari segi gamelan sama vokal sindenan itu gaya Yogyakarta. Karena saya sekolahnya di sana, terus berlanjut sampai saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di situ saya belajar lagi, lebih mendalami lagi tentang karawitan. Dan itu nek teng sekolah kesenian itu kurikulumnya apa beda kali sekolah biasa apa kepribadian? Masalah kados pelajaran eksak apa pengetahuan umum itu enten apa sih? Enten. Teorinya ada, itu kayak pokoknya yang nggak ada itu IPA sama IPS, yang lain itu masih ada. Jadi kan kayak matematika terus bahasa Indonesia itu masih ada? Ada. Cuma kalau matematikanya mungkin beda sama SMA yang jurusannya emang dia di matematika. Kalau saya itu yang umum, matematika sama bahasa Inggrisnya itu yang umum. Dan itu kan ibaratnya sudah berapa tahun Mbak nyinden ini? Dan lengger nggih. Kawan tahun, 4 tahun. Kawan tahun. Dan itu apa ya ibaratnya hambatan sing paling terbesar itu apa sih? Kesusahan dalam sinau nyinden itu? Pernafasan. Terus ya pertamanya itu pernafasan, terus sama kan saya dulunya itu basicnya nyinden alusan, nyinden gaya Yogyakarta. Kemudian belajar di kesenian sindenan tari lengger. Nah itu susahnya itu soalnya kan udah beda cengkoknya itu udah beda, gaya melakukannya itu udah beda. Mungkin susahnya di situ cengkoknya. Terus nek saking lingkungan mriki nggih Kaliputin itu saking pelaku kesenian ini apa kata sih? Mungkin dari generasi muda. Ya kalau di sini tuh cuma kalau pelaku seni itu nggak begitu banyak, cuma emang kalau ada acara di desa terus semuanya itu dikumpulkan pemuda-pemudanya itu, terus latihan bersama, nabuh, soalnya kan masa yang sepuh terus gitu intinya. Tapi ya mereka cuma inilah guyup ceritanya, ayolah guyup ora apa-apa sak nabuh-nabuhe sing penting lenggeran ngono kayak istilah iki. Ya emang dasare cacahe seneng lenggeran. Terus naik apa nggih kados Mbak dalam apa nggih berarti saking masyarakat mriki niku persepsi tentang kesenian niku pripun sih? Memandang kesenian niku ya indah, kayak juga apakah ada pro kontranya itu? Enggak sih. Enggak, kebetulan masyarakat di sini tuh di Wonosobo banyak yang menyukai kesenian lengger, soalnya itu sudah termasuk kesenian yang merakyat di sini. Udah naluri kami. Jadi kalau belum lenggeran itu belum afdol kalau orang sini itu. Jadi itu terus nek jenengan itu terikat dalam suatu grup lengger nopo pripun apa diundang mau nih? Saya freelance, mau di mana aja ya boleh. Aku menerima job dari mana aja, yang penting siapa yang dulu. Nah itu yang saya angkat, yang saya terima. Dan iku nek kados jenengan kan napa nggih anak perempuan nggih berarti nggih. Dan iku nek dalam berangkat pementasan atau bulan pementasan iku kepripun sih? Napa mboten bukti jambekan iku makate napa pripun? Nah, saya kan antar jemput ya, jadi udah nggak khawatir, soalnya kan itu tanggung jawab rombongan. Kalau semisal rombongan nggak bisa nganter pun, alhamdulillah selama ini saya punya teman-teman juga baik-baik yang teman-teman seni suka nonton juga, suka ada yang berkecimpung di kesenian juga. Itu kan baik-baik, terus ya minta izin sama rombongan, sama ibu kan pasti kan tahu lah. Terus kadang ayah saya itu juga kadang bisa jemput. Ya itu sih. Yang penting izin sama rombongan. Rombongan tahu siapa dia. Berarti nek misalnya enten paguyuban pengen ngundang Mbak Rizky ini berarti sempet ama nggih? Apa saged izin riyen niku nggih misalnya badhe mengikut sertakan jenengan teng niku pementasan niku. Iya.
Biasanya kalau ngundang itu WA dulu, WA terus kalau dulu sebelum ada WA ya mereka kesini rawuh mriki. Nek kados napa paguyuban sing sering napa sing dados langganan jenengan itu pundi sih? PSTT, PSWG. Niku saking pundi niku? Nek PSTT niku? PSTT ya campuran, anaknya itu campuran. Itu emang menetapkan enggak. Satu sanggar enggak. Itu tuh kumpulan anak-anak yang emang suka kesenian, nonton seni pada gawe grup. Terus kalau PSWG itu ya sama kayak ya kurang lebih intinya kalau PSWG ini malah ya bedanya ya Nabuh itu isinya itu orang-orang yang emang mereka itu seniman, masih muda-muda. Terus ada Pager Tawon, ada Sanggar SLB Ngger Gondok, terus ada mana lagi ya, Sinar Budaya dari Klowoh. Oh itu nggonong mas, grup nggonong. Mungkin segede siapa mbak nih mbak? Halo Sinar Budaya, Kender Budaya, Kender apa, Kender Laras ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, like, subscribe, and comment. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya. Ini Mas Sumbogo siapa mas? Nur Aji. Nah ya. Kesibukan saat ini apa mbak? Bukan saat ini, saya sibuk ngurus rumah. Jadi ibu, jadi anak rumah tangga karena saya di sini posisinya masih anak ya, belum jadi ibu. Jadi saya anak rumah tangga. Ya nggak ngapa-ngapain sih mas, soalnya karena corona ini jadi job-jobnya dibatalkan semua. Terus paling sama ini sibuk skripsi aja sih. Skripsi nggak? Dan itu kan jenengan kan berarti kan kuliah kan isi nggak? Dan itu jenengan dalam mengatur kegiatan misalnya dibagi antara waktu pulang dan juga waktu untuk kuliah niku kepripun sih? Dan juga waktu untuk apa niku? Pas pentas niku enggak? Niku kepripun? Ya kebetulan kan kalau janjian sama dosen itu kan kalau bimbingan itu pasti janjian. Misalnya saya itu ambilnya seminggu itu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kalau enggak Senin, Rabu sama Jumat. Nah, Jumat itu setelah bimbingan saya pulang untuk pentas. Biasanya seperti itu. Motoran itu? Iya, sendiri. Ya, saya itu pendekar wanita. Enggak sih, banyak kok yang berani. 2 jam, paling 2 jam kok. Dan itu kan ibaratnya kan saniki nggih, maksudnya pas pun skripsi. Dan itu awal-awal nopo kesusahan apa sih dalam membagi waktu kuliah, jam kuliah, terus pentas niki Mas? Enggak kok. Alhamdulillah soalnya saya melakukan itu dengan senang hati. Emang saya suka seni kan, soalnya tuh kalau berkesenian itu apa ya? Nek nyinden, pulang-pulang itu tahu kan ada job nyinden, seneng lah. Bisa ketemu sama teman-teman, bisa serawung, bisa ya pokoknya kayak tombol kesel ya kuwi. Tadi ada guyon, nang kono anake guyon, seneng tadi atine. Ora kepikiran tugas, tapi ngisuke engko nek minggu mesti nggarap tugas misalnya ono tugas. Berarti jenengan berangkat kembali ke Jogja minggu Senin pagi. Langsung ke kampus. Dan itu misalnya jam pagi subuh. Iya. Subuhan, terus kan mandi, terus berangkat. Nggak sempet sarapan sih emang, paling cuma minum air hangat. Dan itu kan jenengan ibaratnya sekolah bidang kesenian nggih, bidang apa karawitan nggih. Dan itu saya dijelaskan napa wan sih sing dipelajari jenengan selama teng kuliah niku terkait tentang kesenian. Mungkin dari mata kuliah niku. Mata kuliahnya itu ada RKG itu rebab, kendang, gender itu kan garap lirian ya, garap lirian. Jadi itu detail banget, mempelajari itu sangat detail. Terus habis itu karawitan, ada karawitan alit, karawitan tengahan, karawitan ageng. Jadi itu karawitan yang dari dasar, terus karawitan nanti mulai yang tengah-tengahan, yang apa ya, lumayan mudah. Tapi ya sulit juga. Terus yang ageng ini yang rumit seperti itu. Ya, walah, iklan. Ya itulah mas, pelajarannya itu. Terus ada lagi, kami itu mempelajari karawitan Banyumas, karawitan Jawa Timur, sama karawitan Sunda. Itu tapi berbeda semester. Apa yang
sudah jenengan peroleh di waktu kuliah, terus apa yang bisa diterapkan di kesenian lengger ini dari teori-teori yang jenengan sudah baca, sudah pelajari? Yang bisa diterapkan ya, saya itu jadi terfikirkan untuk menotasikan kesenian lengger, karawitan, garap karawitannya itu. Jadi terus sama di cengkok sindenannya itu saya terapkan juga di kesenian lengger ini, di vokalannya itu, tapi tetap tidak meninggalkan khasnya sindenan Wonosobo. Kalau Wonosobo itu kan aslinya identik dengan berawokan. Apa nih berawokan? Berawokan itu vokal gerong laki-laki, jadi banyak. Vokal kur laki-laki. Kalau terus ada lagi sama apa ya, bonangan itu pun terinspirasi dari garap-garap imbal bonang. Contohnya imbal bonang itu terinspirasi dari karawitan Jogja maupun Surakarta juga. Itu kan bonang udah pengembangan juga sebenarnya. Dulunya itu Wonosobo itu garapnya kan masih inilah baku, masih soalnya kalau dulu kan belum tercampur dari sana dari sini, belum ada pemasukan dari sana dari sini, seperti itu. Dan itu nek jenengan dalam menilai keunggulan dari kesenian lengger saking kesenian lainnya apa sih? Misalnya kan jenengan kan tenggelas gitu. Ini kan dari berbagai daerah, dan itu sih menurut jenengan sih terus unggulan. Yang unggul itu bedanya lah sih, terus bedanya ini apa ya? Dibanding kesenian lain. Saya nggak berani membandingkan ya, tapi yang jelas ciri khasnya itu kalau dari segi tari itu juga udah beda, apa ya, seblak sampurnya itu khas sendiri, punya khas sendiri. Terus dari segi karawitannya itu ada gamelan yang namanya bende, garap bendenya itu pung del pung, mungkin yang lain ada, tapi kalau di Wonosobo itu larasnya itu saya kurang tahu larasnya itu nada berapa, tapi itu uninya ya seperti itu, tung del tung. Jadi tanpa kendang pun sebenarnya sudah bisa untuk nari. Dulu itu kan sebelum ada kendang udah ada bende kayaknya ya, udah ada bende. Terus naik kan jenengan kan berarti SMA teng SMKI ya nih kesenian. Jadi ku terus kuliah teng isi karawitan. Dan itu cita-citanya jenengan ke depan itu apa sih? Cita-cita secara umum, terus cita-cita nggak kesenian lengger Wonosobo niki. Harapannya semoga kesenian lengger lah ya di Wonosobo bisa dikenal di mancanegara, di seluruh, terutama khususnya di seluruh Indonesia, semuanya tahu kesenian lengger Wonosobo ini, tari topeng lengger ya, bukan lengger tok tapi tari topeng lengger. Terus saya juga pengen cita-citanya itu ingin ya intinya memajukan kesenian ini, terus mungkin kayak melatih, jadi kayak membuka privat mengajar ya, bisa saya mengajar dari ilmu yang saya dapat dari sekolah itu tidak terbuang sia-sia. Saya membagikan ilmu yang saya punya untuk mereka yang membutuhkan, yang pengen belajar lebih dalam tentang garap karawitan. Terus kan jenengan misalnya nyinden itu penten sinden sini, misal tentang satu pementasan itu. Saya sendirian kalau nyinden itu. Dan itu kenapa mboten kesel, Mbak? Sebenarnya capek, tapi ya kan ada breaknya. Jadi habis pentas ini berapa menit, 5 menit gitu misalnya. Terus sama minum-minum dulu. Jadinya nggak capek sama bercanda-bercanda sama Yaga itu penabuhnya itu, sama lenggernya juga. Jadinya nggak capek. Udah biasa kali ya. Soalnya kan juga nyanyinya itu nggak terus ya harus kayak gini terus, enggak. Kalau satu gongan, kalau di karawitan itu ada istilahnya satu urian, satu gongan. Jadi satu lagu itu nggak harus disindeni semua. Jadi terserah kita mau di bagian apa. Kalau di Wonosobo kayak gitu keseniannya. Terus misal apa enggak? Kan misal pas pentasan kan tidak luput dari berarti penonton ataupun fans gitu. Ini kan jenengan dalam menanggapi fans itu bagaimana? Kan mungkin kan
enten sing napa nggih berarti nimbali napa-napa nyuwun nomor WA napa nggih niku dan niku jenengan dalam menanggapi niku pripun sih? Ya, saya alhamdulillah welcome aja sih kalau ada yang ini Mbak Rizky, nggih, saya gitu nggih. Yuk, Rizky kan semakin sering saya lihat orang itu ya jadi kenal terus biasanya pada minta nomor WA ya wis tak kasih wae asal nggak macam-macam. Kalau udah WA-nya macam-macam ya tak blokir. Maksudnya kayak macam-macamnya itu gimana sih, keterlaluan lah. Maksudnya nggak sopan. Nah itu maaf nun sewu nek sekali delingna ya isih kayak ngono ya tak blokir lah Mas. Saya welcome kok. Penting soalnya kan dari mereka, karena mereka saya jadi semangat. Bisa ada lenggeran ya karena ada penonton, ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton itu rasanya nggak semangat, kayak nana sih nonton ya usahanya nyindannya biasa wae. Ya sih enggak, saya tetap nyindan ya totalitas. Alhamdulillah saya kalau nyindan totalitas asal badan saya itu fit. Kalau lagi nggak fit kayak gitu. Jadi misal kados pas direlah ketanggap napa teng daerah sing tepi niku mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Saya nggak masalah. Asalkan apa ya, nggak pas saya sekolah, nggak mengganggu waktu saya sekolah. Udah sih itu aja. Dan itu kan pas pentas kan tidak lepas dari napa nggih istilah nek kesurupan apa sih mriki? Ya itu dati. Dadi nggih. Dari ku jenengan apa mboten ngerti? Enggak. Soalnya kan ada yang settingan sebenarnya. Oh, okay. Tidak semuanya. Enggak semuanya beneran kesurupan itu enggak. Maksudnya jenengan dalam apa nggih melihat hal tersebut apa mboten beti apa? Enggak, soalnya udah biasa kali ya, karena udah terbiasa lihat kayak gitu. Soalnya itu kan bagian dari keseniannya juga. Pertunjukan gitu. Pertunjukan. Itu buat estetikanya, nambah estetikanya aja sih. Terus apa nggih? Nate mboten sih mendapat satu momen yang tak terlupakan selama tentang dunia kesenian ini. Momen sing paling berkesan tentang jenengan itu nopo? Kesenian negara. Soalnya berkesan sering sih Sedaya, berkesan. Dan Ini saya paling... itu selalu suka, selalu senang. Seneng. Ya, soalnya paling seneng ya, paling berkesan saya itu bisa ikut berpartisipasi kesenian Lengger Wonosobo itu sampai di job sampai di Jakarta mana itu? Jakarta di Depok, Bekasi. Nah itu kan saya kan belum pernah sampai jauh kalau nyindan Lengger kan. Jadi itu seneng banget, bisa kayak aku tambah semangat, tambah totalitas iki loh kesenianku, kayak biar semua orang itu tahu, biar channelnya kesenian Wonosobo itu bisa sampai mana-mana. Dan iku nek kados paguyuban Lengger niku napa merata teng sedaya wilayah Wonosobo napa pripun iki? Merata Mas, tapi ya ada beberapa yang enggak sih, soalnya kan ada yang ya mungkin mereka ini ya nggak tahu kesenian, jadi itu enggak itu membuat paguyuban. Balik beli teng kuliah niki nggih. Dan niku jenengan satu-satunya dari Wonosobo napa kathah generasi muda sing napa nggih ibaratnya purun mendalami kesenian itu secara akademik, secara napa nggih teori nggih niku. Kalau satu-satunya mungkin enggak ya, cuma memang sedikit kalau di Wonosobo itu sedikit yang minat di bidang ini, di bidang kesenian. Mungkin ini satu desa saya itu ada, tapi cowok, dia juga sekarang kuliah di ISI Yogyakarta, dulu juga alumni SMKI Yogyakarta, tapi sekarang dia di ISI itu ngambil sendera tasik, seni, drama, tari, dan musik, jadi dia mempelajari itu semua. Nanti dia kalau udah lulus mendapat gelar SPD, SPD, SSN apa SSN SPD kelalek. Dan iku nek jenengan kan pentas nggih. Napa enten berarti napa nggih? Bayarannya napa-napa niki enten.
Ada. Nonton. Makanya itu yang namanya hobi jadi rezeki. Tapi dasarnya hobi riyen nggih berarti nggih, seneng riyen. Nggih. Dan itu jenengan dalam mengalokasikan dalam apa nggih, mengelola keuangan tersebut nggih niku mungkin apa mawon sih. Saya tadinya itu waktu masih ngejob itu kan soalnya masih nyambi kuliah ya. Nggih. Jadi sama buat apa ini makan, kos, sama Oh, kebutuhan wirawiri niku. kebutuhan di Nggih, sana. nggih, nggih. Terus sama ada yang ditabung juga. Berarti jenengan berarti pun mandiri nggih. Ya mandiri belum begitu mandiri lah. Nggih berarti nggih pun Ya, Pembuatan kiriman lah ibaratnya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Sama dapat beasiswa soalnya mas. Oh, nggih. Biasa apa Mbak? Bidik misi. Oh, terus nek misal pas langsung niku napa mesti enten pentasan apa mriki? Seringnya ada, tapi ya kadang enggak. Tapi sering ada emang hampir setiap minggu itu ada. Dan iku jenengan berarti langsung mboten nggak? Buatan Malah langsung. pentas. Pentas. Tapi aku suka. Nggih. Dan ini nek seberapa mendukung sih Mbak nek dari orang tua mungkin. Nah, ibu kan wong kan anu lengger nggih. Lapa? Sinden lengger. Dan iku seberapa mendukung sih dalam jenengan dalam menggeluti dunia kesenian? Ya ibu mendukung banget. Soalnya dulu yang nyaranin saya untuk belajar tentang sindenan lengger ini kan juga beliau. Jadi beliau selalu nyemangatin, selalu support saya. Tapi ya kadang sama bilang, tapi kamu jangan ngelupain kesenian yang lain. Maksudnya kayak jangan fokus di lengger aja. Maksudnya kalau ada job ini juga ya ditambah aja. Pokoknya siapa yang duluan itu yang lebih dulu mesti ngono kuwi mae. Ndhisik-ndhisik kuwi. Dan iku ibu jenengan berarti tesih aktif di misalnya gitu. Jadi iku nate pentas bareng apa mboten Mbak? Nate. Nggih. Dan iku nyinden berarti duet. Iya. duet sinden. Iya. Nah, terus ini nek dari lagu-lagunya sendiri niku enten apa mawon sih? Dari lengger niku tari lengger. Banyak mas, ada sekitar 70-an. 70-an. Berarti nek menurut jenengan solusinya niku antara seluruh pengrajin pengrajin itu harusnya dikumpulkan jadi satu di mungkin di ruang rapat kantor dinas lah ya. Terus sekalian diinformasikan ini harus sama. Ini seperti ini, topeng ini harusnya seperti ini. Mungkin seperti itu sih biar semuanya sama. Nek bentene nyinden kali nyanyi biasa niku apa sih? Ya beda. Apa teng napa niku?